Bab 41-44. Cinta sang mantan mafia. Maka itu cepatlah mandi, sebelum aku muntah mencium aroma tubuhmu. Dorong Red kepada Black. Astaga, kupikir dia telah membaik. Batin Black begitu sedih. Setelah makan malam, Black mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Apa katamu? Aku kemungkinan hamil. Kaget Red setelah mendengar cerita dari suaminya mengenai tanda-tanda wanita yang sedang mengidam. Kemudian Red mengingat-ingat bagaimana kelakuan dari Nadia pada saat wanita itu hamil baby twins. Tapi, pada saat itu Nyonya tidak membenci bau badan Tuan Leo, kata Red masih tak yakin. Sayang, istri dari karyawanku itu mengatakan kalau bawaan wanita yang mengidap itu lain-lain tergantung dengan hormon mereka. Aku juga sudah mencari tahu di beberapa artikel yang terdapat pada website internet. Jadi, kemungkinan besar bisa saja kau ambil sayang, jelas Black lagi. Tapi, bagaimana bisa terkadang aku membencimu dan terkadang juga merindukanmu? Apakah hormon kehamilan itu bisa mempengaruhi perasaan dan bisa mengubah-ubahnya seketika? Padahal yang dikandung adalah buah cinta dari pasangan itu sendiri. Cecar Red kembali membuat suaminya menggaruk kepala dengan seru. Kalau itu aku tidak bisa menjawabnya. Makanya ayo kita ketemu Dr. Arnett. Dia kan ahli kandungan. Dia sudah pasti memiliki jawaban apa yang ada di dalam kepala kita, bujuk Black lagi. Baiklah ayo. Ujar Red yang tahu-tahu bangun dari duduknya kemudian meninggalkan meja makan begitu saja. Ya ampun, kenapa aku ditinggal, gumam Black. Singkat cerita mereka berdua telah bertemu dengan dokter spesialis kandungan, di rumah sakit di mana tempat Nadia melahirkan baby twins. Mendapat kabar baik yang keduanya harapkan itu tentu saja membuat Black serta Red berteriak gembira. Ah, Black, ternyata aku benar-benar hamil. Pekik Red senang dan begitu antusias. Dia berkali-kali mengusap dan melihat perut ratanya. Black pun memberanikan dirinya untuk mencium istrinya itu. Pria itu lega karena tak ada penolakan dari Red. Aku dan istriku akan mendengar nasihatmu baik-baik. Sekali lagi, terima kasih. Black pun meraih tangan Arnett untuk menjabatnya. Aku pun sangat berterima kasih padamu, mohon bimbingannya. Karena aku ingin bayi kami ini terjaga serta terawat dengan baik, timpal Red tulus, dengan air mata yang tiba-tiba tumpah membasahi pipinya. Baiklah, hanya satu pintaku. Pastikan bayi kalian memanggilku Auntiar. Senyum lebar pun menghias wajah sang dokter kandungan cantik itu. Ketika Red dan Black menanggapi permintaannya dengan sebuah anggukan. Yes, aku punya keponakan. Soraknya gembira. Tak sabar menantikanmu launching, ucap Arnett seraya mengelus perut rata Red. Seketika wanita itu merasakan kehangatan menyentuh hatinya. Sayang, apa kau tidak menginginkan sesuatu? Kebetulan kita masih di luar, mungkin ada yang ingin kamu makan lagi. Tanya Black pada Red. Tidak ada. Aku masih kenyang, jawab Red, dengan seulas senyum yang tak lekang dari wajahnya sejak tadi, sembari meletakkan telapak tangan di atas perutnya yang masih rata itu. Apa iya? Makanan tadi pasti dibagi dua dengan bayi kita. Katakan saja, aku akan membelikan apa yang kau minta. Ayo sebut saja. Cecar Black. Ia ingat pesan Arnett, bahwa ibu hamil membutuhkan asupan nutrisi 2 kali lipat.
Black juga teringat bagaimana perhatian dari Tuan Leo kepada Nyonya Nadia pada saat wanita itu hamil. Red tiba-tiba menatap Black dengan mata yang berembun. "Kenapa? Sedih sayang?" tanya Black heran. Karena sedang fokus menyetir, sehingga ia hanya bisa menoleh sesekali saja. Belum lagi jalanan malam lebih mengharuskan mata untuk lebih fokus ke depan. "Aku baik-baik saja, Black. Tetaplah fokus saja pada jalan. Aku ingin segera sampai ke rumah dan mengabarkan hal ini kepada semuanya." Red mengerti, suaminya itu sedang fokus mengendarai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga, ia memutuskan untuk menyimpan apa yang ingin ia sampaikan nanti saja ketika sudah sampai di rumah. "Pasti kau sudah lelah. Sabar ya, sebentar lagi kita sampai," Black berkata, seraya mengelus punggung tangan Red sekejap. Karena, ia kembali meletakkan tangannya di depan kemudi. Red menatap suaminya itu dari samping. Ia sangat bersyukur mendapat pasangan hidup yang begitu menyayanginya. Begitu memperhatikan dirinya, juga perasaannya. Red yang kini sedang membuang pandangannya ke jendela tiba-tiba menangkap sesuatu. "Black, ku mohon berhenti sebentar," pinta Red, ketika matanya menangkap keramaian di salah satu sudut jalan. "Sebentar, sayang." Black pun mencari tempat yang pas untuk memarkirkan kendaraan roda empatnya itu. "Apa ada yang kau inginkan? Biar aku belikan." "Kau mau apa?" cecar Black. Karena dilihatnya sepanjang tepi jalan banyak sekali tukang dagang. La berpikir, ada salah satu jajanan yang ingin dibeli oleh istrinya. "Aku ingin turun sebentar, boleh?" tanya Red, meminta izin pada suaminya itu. Sejak tahu hamil, Red menjadi begitu memperhatikan keadaannya. "Bukankah kau sudah lelah? Biar aku saja. Aku akan mencari barang apa yang kau inginkan," larang Black. "Aku ingin berjalan-jalan sebentar," Red berkata sembari mengusap pelan perut yang masih tampak rata itu. Black menangkap gerakan tangan itu, kemudian ia menghela napasnya. "Baiklah, bila lelah katakan padaku, oke?" pesannya. "Baik, bos." Kelakar Red, tawa renyah yang menandakan bahwa dirinya senang. Kemudian Black menuntun Red memasuki area, yang ternyata adalah pasar malam rakyat. Pantas saja ramai sekali. Red sesekali menoleh ke arah suaminya, memperhatikan bagaimana wajah itu agak kusut selama sepekan belakangan ini. Bahkan, bulu-bulu di rahangnya semakin terlihat lebat. Padahal, biasanya Black akan mencukurnya 3 hari sekali. Rambut gondrongnya bahkan terlihat sedikit berantakan. "Selama pekan ini ternyata aku sudah menyiksamu. Menyakiti hatimu dengan berbagai penolakanku. Sungguh itu sama sekali bukan kemauanku. Ku harap perasaan saat ini tidak akan berubah lagi ke depannya. Karena sepertinya penciumanku sudah kembali normal. Tempat ini mirip yang waktu itu kami datangi." Red nampak tersenyum getir karena mengingat sesuatu. "Kenapa sayang? Apa ada yang salah?" tanya Black khawatir dengan 3 garis yang tercetak di dahinya. Red hanya memasang senyumnya sambil menggeleng. "Kita beli popcorn, yuk." Black menarik tangan Red agar menjauh dari area yang lumayan riuh itu. Sebab dekat dengan wahana pontang-panting, sehingga teriakan demi teriakan bersahutan. Begitu memekakkan telinga. "Aku mau gulali kapas," tunjuk Red pada pedagang di sebelah kang popcorn. "Warna biru ya, Bang?" pesan Red, dengan senyum lebar menghiasi wajah cantiknya.
Cahaya lampu membiaskan rona kebahagiaan sederhana dari istrinya itu. Ketika wanita lain akan meminta pergi ke mall, atau tempat bergengsi lainnya. Red nampak sudah cukup bahagia, hanya dengan pergi ke taman hiburan dadakan semacam ini. Ciloknya, mau gak? Tanya Black yang mana kini tangannya tengah digenggam erat oleh Red. Emang boleh? Tanya Red dengan mata berbinar serta senyum lebar. Kenapa memang? Arnett tidak menyebutkan cilok dalam daftar makanan yang tidak boleh kamu makan. Hanya saja, jangan terlalu pedas, oke? Pesan dari Black, masih dengan senyum hangat serta tatapan penuh cinta. Wah, makasih ya, sayang. Pekik Red seraya menubruk dada bidang Black dan memeluknya erat, bahkan ia lupa sedang di mana saat ini. Alangkah senang istrinya ini kala mendapatkan jajanan rakyat jelata seperti itu. Tak tahu saja Black, jika saat ini Red dengan nostalgia kembali ke masa lampau. Kang Gulali dan Kang Popcorn hanya saling pandang lalu menggeleng dengan senyum mereka. Yang muda yang bercinta. Dunia terasa milik berdua yang lainnya ngontrak. Bab 42. Pasangan yang tengah berbahagia itu pun melenggang dengan santai, di area pasar malam tersebut tak peduli jam berapa saat ini. Mereka berdua berjalan beriringan sembari menautkan jemaris satu sama lain. Melihat senyum yang terus tercetak di wajah cantik yang sangat dirindukannya ini, Black menarik bahu itu untuk merangkul tubuh wangi yang didambakan dengan sangat olehnya. Setelah menemukan kursi, Black mengajak Red untuk duduk. Ia pergi sebentar untuk membeli 2 gelas es poci, dan segera kembali menghampiri istrinya lagi. Wah, makanannya banyak juga ya. Seru Red, seraya menunjuk pada kresek yang diletakkan di hadapannya. Spontan, Red memajukan tubuhnya. Kemudian, ia mendekatkan wajahnya secara cepat ke arah Black. Kap. Black yang terkaget seketika segera menoleh, ketika merasakan ada sesuatu yang dingin dan basah menyentuh pipinya. Mata keduanya pun saling menatap penuh arti. Hei, sayang. Ingatlah untuk berkedip, kata pria yang rambutnya agak berantakan ini. Seraya mengulurkan jarinya untuk mencolek dagu Red. Ah, ya. Aku selalu lupa untuk berkedip jika sudah memandangmu, godanya pada pria tampan di hadapannya. Wah, langka ini. Seru Black dengan senyum lebar sekali. Membuat Red menyesal karena telah mencoba memuji. Terima kasih, ucap Red, dengan menampilkan senyumnya yang manis. Sangat manis, hingga pria di hadapannya melelehkan kristal bening dari ujung matanya. Kau tidak membenciku lagi. Ya, ai. Black pun mendekap raga ramping istrinya itu, lalu tertawa dengan keras. Black, kau ini kenapa? Mendengar keterkejutan istrinya, Black spontan menghentikan tawanya. Lalu, ia segera mengajak Red pergi dari area itu. Menghindari gegap gempita dari tawa pada pedagang cemilan. Cik, untung gak kenal. Gerutu Black. Hei, kenapa jalannya cepat sekali? Protes Red, karena Black terus menarik tangannya. Oh, sayang, maaf. Aku lupa. Sesalnya, seketika langsung menghentikan langkahnya. Kemudian berkali-kali mengusap lembut perut rata istrinya itu. Apa kau lelah? Tanya Black dengan semburat khawatir di wajahnya. Tidak, aku baik-baik saja, jawab Red. Baiklah, kita pulang saja. Black pun kembali menuntun Red dan mereka berjalan santai. Sayang, apa benar kau ingin pulang? Tanya Black, yang menangkap gelagat terpaksa dari Red. Iya,
kau sudah tidak nyaman berada di tempat ini. Aku tidak ingin memaksamu, ucapnya seraya merunduk. Entah kenapa dia enggan beranjak dari tempat ini. Red, seperti kembali dalam ruang waktu di mana masa kecilnya begitu ceria. Ah, tidak begitu sayang. Mari, teruskan bermain sampai kau puas. Black menggenggam tangan Red lembut kemudian membawa istrinya itu ke tempat permainan. Seketika wajah istrinya itu pun kembali ceria. Main yang itu ya, Free Fire. Tunjuk Red, pada stand permainan menembak dengan senjata tempur. Biar aku yang mainkan, ini bagian laki-laki perkasa, ucap Black seraya membusungkan dadanya. Cih, aku juga mau bermain. Ketus Red, lantas ia berjalan melewati suaminya. Merangsek ke depan, lalu membeli tiket. Sayang, meskipun ini bohongan tapi, kan berat juga, larang Black, mencoba mengambil alih senjata itu dari Red. Apanya berat? Tidak sama sekali. Tanpa menggubris larangan suaminya, Red ternyata dapat memainkan game itu dengan apik. Sampai sang pemilik stand dan pengunjung lainnya dibuat melongo oleh kepiawaiannya menembak sasaran. Hedeh, mantan anak buah mafia, gerutu Black. Ini, Nona, hadiahnya. Red pun tersenyum dengan gembira, hadiah yang sejak kecil selalu diimpikannya kini bisa didapatkannya dengan mudah. Segera, Black mengambil alih hadiah yang besarnya melebihi tubuh istrinya itu. Bahkan Red agak kesulitan pada saat berjalan. Perlakuan manisnya itu membuat Red kembali tersenyum lebar, pada saat melihat sang suami yang kerepotan. Apa kita langsung pulang? Atau tanyanya pada Red yang tak dapat diteruskan. Karena langkah wanita yang berjalan di hadapannya ini, tiba-tiba berhenti. Red tiba-tiba bersorak kegirangan, seakan tengah menatap sesuatu yang menakjubkan. Apa? Kaget Black. Red seketika melirik sambil menunjuk dengan ekor matanya. Sayang, yang benar saja. Ucap Black pelan, membayangkan tangan kecil istrinya harus beradu kuat dengan pria berbadan besar di sana. Aku ingin melakukannya. Keinginan ini begitu kuat, sama dengan keinginanku ketika hendak menghajar para begal itu. Ayolah Black, kumohon. Pinta Red dengan wajah memelas, juga tangannya terus menarik lengan baju suaminya itu. Maafkan, aku, Red. Tidak lagi, untuk kali ini. Kau ini, ucapan Red terpotong karena terlihat repot membekap hidungnya. Entah kenapa, tiba-tiba ia mual lagi. Kau kenapa? Heran Black. Melihat wajah Red seperti sedang menahan sesuatu. Aku, mual. Red pun membekap hidung serta mulutnya. Perutnya seakan diaduk-aduk. Sepertinya cilok yang baru saja dimakannya hendak meledak keluar. Jauhkan dirimu dariku. Red meronta, memaksa agar Black yang tadi mencekal lengannya. Setelah dilepaskan, Red pun segera menjauh dari suaminya itu. Bahkan, ia menggendong boneka panda raksasanya ke depannya, agar tak melihat wajah Black. Kenapa dia kembali lagi seperti semula? Lirih Black sedih. Kemudian Red terlihat menghampiri perkumpulan pria berbadan kekar yang tengah melakukan aksi tinju. Sayang. Black memanggil seraya berlari mengejar. Cukup. Hentikan kataku. Jangan seperti ini. Black tahu-tahu sudah mencekal lagi tangan Red dengan kuat. Izinkan aku, Black. Kita pasti akan baik-baik saja. Keinginan ini begitu kuat, ku harap kau mengerti. Red berucap sembari menutupi hidungnya dengan telapak tangannya. Tidak.
Aku tidak akan membiarkan kalian terancam bahaya di hadapanku sendiri. Black benar-benar menolak keinginan tak masuk akal istrinya itu. Izinkan aku, atau kita pisah kamar sampai bayi ini lahir. Apa itu maumu? Pekik Red, dengan mata menatap tajam ke arah Black. Kau memakiku. Black tak habis pikir, bahwa Red berani membentaknya demi kickboxing. Sayang, aku hanya khawatir dengan keadaanmu dan juga calon anak kita. Aku tidak akan sanggup berpisah lebih lama lagi denganmu, tidak akan. Aku ingin menyapa anak kita, sayang. Black memohon pada Red tanpa memikirkan tatapan orang-orang di sana. Percayalah padaku, bahwa aku bisa mengalahkan pria bertubuh besar itu. Tunjuk Red, pada pria yang hanya mengenakan singlet berwarna biru tua. Di mana, hal itu memperlihatkan otot-otot tangannya yang besar. Oh tidak, sayang. Mereka bukan tandinganmu. Tolak Black. Akan tetapi Red tidak menggubris larangan dari suaminya itu, ia tetap maju mendekati arena tinju atau sebuah kotak yang disebut ring. Ayo. Siapa lagi yang akan melawan Hercules? Teriak sang moderator. Sementara pria yang disebutkan namanya, sontak berdiri, lalu menunjukkan otot-otot di sepanjang lengan dan bahunya. Aku. Red mengangkat tangannya, membuat Black ingin pingsan saja rasanya. Pria itu pun tak ayal meluruhkan tubuhnya seketika. Hingga kedua lututnya mencium tanah. Oh, Red. Panggilnya dengan lirih. Maaf, Mbak cantik nan manis. Apa Anda tidak salah? Tanya sang moderator heran. Lalu ia tersenyum, karena mengira jika Red hanya meledek saja. Sepertinya tidak. Karena aku ingin melawan pria itu. Tunjuk Red pada sosok pria berbadan kekar di atas ring. Gue gak mau yang ngelawan tuh cewek. Protes pria bertubuh kekar tersebut. Bab 43. Red, apa kau bercanda? Ingat sayang, kamu sedang hamil muda, bisik Black yang mana tak bisa mengerti lagi akan apa yang menjadi keinginan dari istrinya itu. Aku sungguh ingin menantangnya. Keinginan ini begitu kuat. Aku hanya mengikuti naluriku atau jika tidak maka nanti aku akan mengalami rasa mual yang membuatku ingin mengamuk. Jelas Red. Berharap Black mau mengerti. Black hanya bisa mendengus geram. Keinginan Red nyatanya tak bisa lagi diredam. Apa syarat untuk mengikuti permainan ini? Tanya Red, tapi tak ada satupun yang menjawabnya. Para pria bertubuh kekar itu hanya menatapnya heran. Tuan, tolong katakan pada kekasih Anda yang cantik lagi manis ini, kalau permainan kami tentu saja khusus untuk pria. Anda tidak mau kan, jikalau nanti kulitnya akan lecet atau kukunya rusak. Belum lagi tukangnya yang renyah itu bisa saja retak bahkan patah, jawab sang moderator seraya menatap sinis dengan senyum yang meremehkan. Black hanya bisa menatap yang berbicara padanya sambil mengepalkan tangan. Karena ucapannya memang benar. Bukan masalah apakah Red mampu atau tidak melawan pria kekar itu, akan tetapi keadaannya saat ini yang tengah mengandung calon bayinya menjadi pertimbangan besar. Khusus untuk pria ya. Apa itu artinya kalian takut melawan wanita? Sindir Red, dengan senyum remehnya. Tentu saja kamu takut, Nona manis. Takut nanti kamu nangis, celetuk sang moderator dan para pria itu pun tertawa. Lalu Red dengan cepat maju ke depan kemudian mendorong sang moderator dengan cengkeraman pada kerah bajunya. Red menatap pria yang meledeknya itu dengan tatapan tajam. Aku bisa saja membungkam mulutnya ini untuk selamanya.
Untung saja kau bertemu aku saat ini. Tekan Red dengan tatapan yang mengintimidasi sehingga pria tersebut merasa ketakutan. Tiba-tiba, Black menerobos kerumunan. Lalu, menarik istrinya dengan cepat untuk menyelamatkan sang moderator. Lepaskan dia sayang. Pikirkan keadaanmu saat ini, ucap Black tegas. Setelah Red melepas moderator tersebut, kali ini Black yang menarik pria itu ke hadapannya. Istri saya sedang hamil muda. Maka turuti saja apa yang dia inginkan, maka saya akan memberi kompensasi yang menguntungkan untuk kalian, tawar Black serius. Ia yang tidak membawa uang cash banyak. Kemudian, menyerahkan kartu namanya. Setelah semua selesai, hubungi saya. Black menyerahkan secarik kartu dengan 10 lembar uang merah. Baiklah, gampang diatur. Jadi, wanita mengidam ya. Pria tersebut mengangguk dengan seulas senyum. Baiklah, mbaknya bisa melawan jagoan kami. Sang moderator menepuk pundak pria kekar berkaus oblong biru tersebut. Membuat pria tersebut sontak menoleh, sekaligus terheran. Apa-apaan lu kampret? Mau menjatuhkan harga diriku gua, apa? Masa yang benar aja gua lawan anak kelinci? Marahnya pada sang moderator. Mau duit? Enggak. Lumayan, nih. Bisa untuk biaya bini Yu yang mau operasi, bisik sang moderator memberi arahan. Oh, jadi gitu ya. Jadi, gua cuma harus pura-pura kalah. Pria kekar itu pun mengangguk pelan. Black, apa kau tengah membuat kesepakatan? Aku bisa mengalahkannya sungguhan kau tahu. Jangan merekayasa. Aku bisa melawan dia. Jangan coba-coba meremehkanku. Hardiknya marah. Sayang, tenanglah. Lihat, kau menjadi tontonan orang. Black mencoba membujuk istrinya itu yang mulai menyalak marah. Karena itu maka, tarik lagi perjanjianmu dengannya. Aku mau sungguhan. Bukan pura-pura. Protes Red, seraya menepis tangan Black yang merengkuh pinggangnya. Astaga. Tapi, itu kan, Black hanya bisa mengangguk kepalanya frustasi. Pria ini semakin bingung dibuatnya. Keinginan istrinya ini membuat hatinya nyeri dan ngeri. Bukan masalah mampu atau tidak untuk menang melawan pria kekar tersebut. Karena, kickboxing bukan hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga teknik. Black hanya bisa menggaruk kepalanya gusar. Istrinya ini telah membuat kepalanya mau pecah. Cepatlah. Aku hanya ingin melawan dia sekali. Apa itu membuat kalian takut? Hingga lama mengambil keputusan. Red menggebrak meja yang ada di tempat itu. Dan, brak, astaga. Mejanya retak. Para pria itu kaget, ketika meja kayu jati tersebut, menjadi sedikit retak karena pukulan dari Red. Semua menatap Red kaget pada saat Red menendang meja tersebut hingga bergerak patah menjadi 2 bagian. Kalian masih meragukan kemampuanku? Tantang Red, dengan senyum miringnya yang menukik ke atas. Sayang, bagaimana bisa kau sekuat ini? Lirih Black, seraya memijat pelipisnya. Kepalanya benar-benar berdenyut nyeri melihat kelakuan istrinya. Satu masalahnya bahwa Red tengah hamil saat ini. Menjauhlah dariku, Black. Red sontak mendorong suaminya itu, sambil menutup hidung. Kau, cepat lawan aku. Bukankah, kau membutuhkan biaya operasi untuk istrimu? Tebak Red yang langsung tepat sasaran, sekaligus memberikan penawaran. Bagaimana kau bisa tahu? Kaget sang pria kekar, yang dipilih Red sebagai lawannya. Sudahlah, lawan saja.
Jika kau bisa mengalahkanku, maka seluruh biaya operasi istrimu aku yang akan menanggungnya. Red langsung mengajukan penawaran sekaligus tantangan. Apa Anda serius, Nona? Pria kekar itu membukakan kedua mata besarnya. Memang ia berada di tempat ini karena membutuhkan uang yang sangat banyak. Tetapi, jika kau kalah, maka kau harus siap menjadi anak buahku. Penawaran macam apa itu? Siapa wanita ini sebenarnya? Cara bicara dan pandangnya sangat berbeda dengan wanita pada umumnya. Nampaknya aku harus pergi waspada, batin pria tersebut. Black terlihat mengeratkan rahang serta mengepalkan tangannya. Keinginan Red sangat kuat sekali. Baiklah, apapun yang terjadi kami tidak akan bertanggung jawab, mengerti? Pesan sang moderator yang berada di tengah keduanya. Tentu saja, aku dan suamiku tidak akan menuntut kalian. Benar begitu kan, Black? Tanya Red memastikan pada sang suami yang berdiri agak jauh darinya itu. Black menatap tajam dengan mata elangnya. Meski hatinya ingin sekali menangis, kalau perlu merengek agar istrinya ini membatalkan keinginannya. Namun, ia juga takut akan ancaman tidur sendiri dan terpisah selama kehamilan istrinya itu. Mungkin ini yang dimaksud keinginan aneh dikala wanita hamil mengidam. Meski tidak seperti apa yang telah dijelaskan oleh Arnett. Karena, jenis mengidam istrinya ini sungguh di luar nalar manusia. Pertandingan pun dimulai. Red telah berdiri berhadapan dengan pria kekar bersinglet. Otot-otot tangannya mencuat, menampilkan urat. Baru kali ini, gua tanding sama cewek cantik. Grogi juga ini jadinya. Kalah malu, menang juga malu, gumamnya, sembari mengenakan sarung tangan khusus. Begitupun dengan Red. Wanita itu juga mengenakan sarung tangan yang diberikan oleh moderator. Jangan sungkan padaku, siang tadi aku baru saja menghajar dua begal bertubuh 2 kali lebih besar dariku hingga mereka masuk rumah sakit. Jika kalian tidak percaya, buka saja akun TokTok kalian. Red mencoba membuat orang-orang di hadapannya ini percaya kemampuannya. Meskipun dirinya sendiri pun tidak mengerti, serta mengetahui dari mana asal keinginannya itu. Satu hal yang ia sadari bahwa penciumannya kembali menangkap bau aneh dari suaminya. Serta perasaannya yang mulai kembali kesal asal Black di dekatnya. Bab 44. Kalian berdua bersiaplah dan perhatikan aturan yang sudah saya katakan tadi. Bersiaplah. Setelah hitungan yang ketiga baru mulai. Sang moderator mulai memberi arahan sebelum pertandingan dimulai. Tolong kondisikan wajahmu, Nona. Jangan membuyarkan konsentrasiku dengan kecantikanmu itu ya. Pinta si pria kekar, karena belum apa-apa hatinya sudah gelisah. Pasalnya, wajah wanita di hadapannya ini begitu cantik dan manis. Bisa-bisa ia tidak akan tega, jika lawannya ini sedikit meringis nanti. Hei kau! Carikan sebuah topeng untukku. Pinta Red pada sang moderator. Bagaimana bisa lawannya ini mengatakan jika wajahnya manis? Sial, kemana ekspresi mengerikannya itu? Cuma ada yang seperti ini. Red mendengus saat melihat bentuk topeng tersebut. Menghela napas lalu menggunakannya dengan terpaksa. Hei, Bung. Apa tidak ada model lain? Haruskah topeng muka Pirgun si tukang selingkuh itu? Teriak si pria kekar, geram. Enggak ada lagi. Lagian, harus cari di mana dadakan begini. Sang moderator pun mulai kesal, ia nampak lelah dengan kejadian malam ini. Walaupun di satu sisi menguntungkan dirinya. Maaf Pak.
Anda bisa membeli topeng punya anak saya. Seorang laki-laki maju di tengah penonton untuk menawarkan topeng Ultraman milik anaknya. Biar saya yang beli. Black maju ke arah para penonton, lalu mengambil topeng tersebut dan memberikannya pada moderator. Cepat berikan padanya dan pastikan jika istriku baik-baik saja atau, ku buat nyawamu melayang malam ini juga, ancam Black. Tatapan matanya begitu tajam, sehingga membuat pria itu seketika berlalu dari hadapannya dengan gemetar. Mimpi apa semalam bisa ketemu beginian, batin sang moderator. Sang wasit telah berada di antara kedua penantang lalu mengangkat tangan tanda pertandingan dimulai. Setelahnya dia mulai menghitung. 3, 2, 1, rit. Peluit ditiup tanda pertandingan dimulai. Semua penonton bersorak, tak lama kemudian semua mata dari para penonton menatap lurus dan serius ke arah kedua peserta. Termasuk Black yang kini tengah menahan napasnya. Red nampak begitu lincah melakukan serangan demi serangan tinju dengan teknik yang ternyata telah ia kuasai. Hal itu membuat Black terkejut. Pasalnya ia tidak tahu jika istrinya itu juga menguasai olahraga tersebut. Red dengan gesit membalas dan menangkis setiap serangan dengan cukup apik. Sehingga, lawannya ini mulai merasa kesal dan terpancing emosi. Ternyata dia memang bukan perempuan biasa tapi Samson. Batin pria kekar tersebut. Red pun pada akhirnya mengeluarkan seluruh tenaga serta kemampuannya karena lawannya ini lumayan bagus dari segi teknik serta kontrol kecepatan gerakannya. Red mengambil langkah serta gerakan yang tak bisa dibaca oleh lawan, sehingga tinjunya tepat mengenai beberapa titik yang memberikannya poin tinggi serta sekaligus mampu menjatuhkan lawannya tersebut. Wasit pun maju untuk menghitung sampai 10 detik. Akan tetapi, pria bertubuh kekar itu yang barusan Red buat terjengkang nampak tak kuasa lagi untuk mengerakkan tubuhnya. Kepala serta beberapa bagian tubuhnya sangat sakit. Rahangnya juga nampaknya bergeser serta giginya patah. Perempuan itu, dia benar-benar hebat. Gua kalah. Batinnya kagum dan akhirnya menyerah. Wow, gila, keren. Si pria kekar, terbaring lemah di atas ring. Kalah taruhan sekaligus kehilangan harga dirinya. Mimpi apa dia semalam, pikirnya. Sampai ada wanita asing datang untuk menghancurkan semua rencananya. Red terlihat menghampiri pria kekar yang sedang diberi obat untuk menghentikan pendarahan pada gusinya itu. Kau ini ternyata payah. Kau masih harus banyak berlatih lagi, serta berhenti untuk menganggap lawanmu lemah. Sesuai perjanjian, kau adalah milikku. Mengabdilah mulai besok. Titah Red, seraya melempar topeng ke lantai. Siapa kau sebenarnya? Apa kau memang sudah mengincarku? Geramnya. Jangan meneriaki istriku. Atau kutarik lidahmu itu sampai keluar. Ancam Black, dengan mengarahkan telunjuknya. Kalian, sudah menghancurkan karirku. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Hardiknya. Meskipun ada rasa gentar akan tatapan tajam serta ancaman dari Black. Namun, pria kekar itu telah putus asa. Ia kehilangan pencariannya, sementara dirinya sudah tergadai di tangan wanita cantik yang sejak awal ia sepelekan. Jangan cengeng. Malu sama body. Cepat, berikan nomor rekeningmu. Pinta Red, yang mana hal itu langsung membuat pria kekar tersebut seketika menyusut cairan dari hidungnya. Aku tetap akan membiayai operasi istrimu. Katakan berapa nominalnya, kata Red yang sebenarnya juga membuat Black terheran-heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sekarang aku melihatmu seperti malaikat?
sayang. Batin Black.